Anda menyaksikan Insiders bersama saya Lucia Saharwi. Pertengahan 2023 Indonesia bersiap menyambut gelaran pesta olahraga bertaraf internasional, yakni Piala Dunia U20. Lantas sudah sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan kejuaraan sepak bola Piala Dunia U20? Sudah bergabung melalui sambungan virtual Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali. Selamat malam Pak Zainuddin. Selamat malam Lucy. Ya, apa kabar Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, sehat terus supaya bisa menjalankan segala aktivitasnya Pak. Ini terkait dengan kesiapan Indonesia nih Pak, bagaimana dalam menyelenggarakan Piala Dunia U20? Sudah berapa persen persiapannya? Ya, sebenarnya kita ini siapnya sejak tahun 2021. Karena memang jadwal aslinya kan 2021. Ya. Kemudian pandemi, FIFA mau mundurkan itu. Nah, pada saat ada jedah dari 2021 ke 2023 diizinkan penggunaan venue-venue yang tadinya sudah siap. Silahkan gunakan, tetapi nanti pada saat sudah mendekat kita akan ambil lagi untuk direnovasi. Ya. Nah, dalam kurun waktu itu ada beberapa yang perlu renovasi lagi. Bahkan ada stadion yang digunakan untuk olahraga yang non sepak bola, misalnya Manahan. Manahan itu kan jadi tempat pelaksanaan ASEAN Para Games pada bulan Juli dan Agustus yang lalu. Oleh karena itu maka perlu kita perbaiki lagi rumputnya dan tempat-tempat lain di 6 provinsi itu. Jadi kalau ditanya kesiapan, kita sebenarnya sudah siap, tinggal perbaikan-perbaikan minor saja. Oke, nah kemarin Anda meninjau Stadion Gelora Bung Tomo. Ada catatan apa saja Pak dalam tinjauan tersebut? Ya, kan kenapa saya mendahulukan ke sana, karena awalnya itu kan sempat muncul informasi bahwa GBT atau Gelora Bung Tomo ini tercoret. Tidak jadi lagi masuk karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki di lapangannya dan terutama di lingkungannya. Tetapi begitu saya tinjau, ternyata luar biasa perbaikannya. Pak Wali Kota, Pak Eri membuat gerakan yang sangat ekstra untuk memperbaiki catatan-catatan diberikan oleh FIFA. Misalnya rumputnya itu harus segera diperbaiki. Kemudian FIFA minta untuk tangga dari area penonton itu supaya kalau ada apa-apa itu bisa segera ada evakuasi dan lain sebagainya. Yang lainnya saya sudah lihat gambar ganti, kemudian pengamanan, bahkan tempat untuk para awak media itu sudah disiapkan, tempat bekerja maupun meliput. Jadi semuanya sudah. Kemudian akses, kan waktu itu yang jadi keluhan juga kan akses. Akses untuk masuk situ sudah sangat lebar, baik dari dua sisi jalan tol itu sudah bagus. Sehingga dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, kalau dia sudah mulai direnovasi, karena komitmen kita ke FIFA, bahwa akhir bulan Oktober semua renovasi akan kita lakukan di seluruh venue yang sudah ditentukan oleh FIFA. Jadi saya optimis itu tidak jadi hambatan karena ini minor saja, Lucy. Dia tidak perbaikan major. Jadi nggak terlalu masalah lah. Oke, berarti setelah perbaikan minor ini akhir Oktober semua stadion ini tidak bisa dipakai lagi begitu Pak atau bagaimana? Ya, sementara kalau dalam renovasi, maka semua stadion yang sudah disetujui oleh FIFA, baik itu stadion utamanya atau venue utamanya maupun lapangan-lapangan latihan, untuk sementara tidak bisa digunakan sampai dengan pelaksanaan Piala Dunia. Dan itu saya sudah komunikasikan ke PSSI, menurut informasi dari PSSI, mereka juga sudah menyampaikan kepada klub-klub yang menggunakan stadion-stadion tersebut. Jadi bersabar untuk beberapa saat karena kalau itu dipakai lagi bisa rusak lagi. Tentu FIFA tidak menginginkan itu, sehingga kita renovasi sampai dengan digunakan di Piala Dunia. Setelah itu selesai Piala Dunia tahun depan, silahkan bisa digunakan lagi.
Bagaimana Pak pemantauan sterilisasi stadion-stadion ini Pak supaya tidak digunakan? Ya, kan ini rata-rata stadion ini kan milik Pemda. Nah, yang menyatakan jaminan atau garansinya kepada FIFA itu diminta tanda tangan baik itu gubernur maupun wali kota dan bupati di mana stadion-stadion itu. Sehingga saya kira selama ini kan klub-klub bisa menggunakan karena ada izin dari Pemda. Nah, kalau sementara direnovasi belum ada izin, tentu tidak ada yang bisa menggunakan itu. Jadi saya kira ya, pengertian dari klub dan tentu PSSI yang bisa menyampaikan kepada klub supaya ini sementara dalam perbaikan belum boleh digunakan, jadi mungkin klub bisa mencari tempat lain sesuai dengan kesepakatan dengan pengelola liga. Oke, baik. Lalu bagaimana Pak koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya terutama untuk sistem pengamanan? Ya, karena ini propertinya FIFA, namanya aja FIFA World Cup Under 20. Jadi semua akan langsung ditangani oleh FIFA, termasuk pengamanannya itu mereka. Jadi koordinator security-nya juga akan datang, bahkan beberapa saat yang akan datang akan melihat langsung bagaimana situasinya. Jadi saya sebagai penyelenggara hanya menyiapkan saja, tetapi semua keputusan tentang pengamanan, tentang regulasi pertandingan dan lain sebagainya itu dikendalikan langsung oleh FIFA. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Kan biasanya di dalam pengamanan kita kalau toh juga agak longgar-longgar tuh langsung nggak bisa, karena FIFA langsung yang akan mengkomandoi semua pertandingan dan seluruh perangkat yang berkaitan dengan urusan pertandingan yang ada di dalam stadion itu, Lucy. Apakah ada persiapan khusus dari FIFA terkait dengan penyelenggaraan U20 nanti? Ya pasti, kan mereka sekarang ini sudah ada di sini ya, sudah ada beberapa personel FIFA bahkan AFC yang mensupervisi kita. Dan sebelumnya juga sudah datang, bahkan mereka datang tanpa memberitahukan sehingga bisa objektif apa yang dilihat. Tetapi alhamdulillah begitu mereka datang, hal-hal yang menjadi catatan minor saja, dan tetap tercatat 6 stadion yang ada di Jakarta, Bandung, Solo, Palembang, Surabaya, kemudian Bali, itu tetap sebagaimana yang sudah disepakati di awal-awalnya. Oke, apa pesan utama dari FIFA Pak untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia 2023 nanti? Ya, FIFA sangat mempercayai Indonesia, bahwa Indonesia mampu, dan menurut penilaian FIFA bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia ini perkembangannya, dan FIFA menyampaikan akan memberikan dukungan penuh kepada Indonesia, khususnya dalam kondisi yang terakhir ini setelah tragedi Kanjuruhan. Kemudian FIFA menurunkan orangnya bersama AFC untuk mensupervisi kita supaya melihat bagaimana hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam persepakbolaan kita, itu akan disupervisi langsung oleh FIFA. Dan beberapa hari yang lalu bahkan sudah membuat task force mereka supaya task force-nya itu bisa bekerja dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk memberikan dukungan kepada sepak bola Indonesia. Kita berharap dari task force yang dibentuk oleh FIFA, AFC, kemudian PSSI, pemerintah, dari beberapa kementerian ini akan jalan. Dari Presiden Jokowi sendiri ada pesan khusus untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 nanti, Pak? Oh ya, tentu kan untuk menjadi menang bidding tuan rumah itu nggak mudah, Lucy. Presiden Jokowi sendiri yang harus menulis surat kepada FIFA, kemudian diikuti oleh government garanti dari beberapa menteri yang terkait, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Karena itu kita serius betul, Pak Presiden langsung, dan saya melaporkan langsung secara reguler kepada Bapak Presiden tentang persiapan kita, dan beliau memberikan arahan
untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA World Cup Under 20 ini, bukan hanya untuk kegiatan sepak bolanya, tapi kegiatan-kegiatan lainnya. Karena ada 23 negara lainnya yang akan datang kepada kita, maka pesan Pak Presiden, hospitality harus kita bikin bagus sehingga orang datang juga terkesan bagaimana dengan pelayanan kita, dengan keramahan masyarakat kita. Dan kita berharap mereka akan kembali lagi datang ke Indonesia dan kita suguhkan lapangannya bagus, stadionnya bagus, penontonnya ramah dan lain sebagainya, masyarakat sekitar juga ramah. Insya Allah ini menjadi catatan bagi negara-negara yang akan datang ke Indonesia nanti tahun 2023. Amin. Kita berharap supaya penyelenggaraan Piala Dunia U20 nanti bisa berjalan lancar, sukses membawa nama Indonesia semakin baik di dunia sepak bola, Pak. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali terkait kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan Piala Dunia U20. Saya Lucia Saharuy undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.